dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Syukur alhamdulillah masih bisa ketemu lagi sama kalian, masih bisa ngobrol lagi sama kalian. Aduh, habis syuting Cermal soalnya. Habis syuting Cermal, aku langsung syuting lagi yang reguler ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat, diberi keberkahan selalu, Allah bersama kita, dan selalu dimudahkan untuk segala urusan baik kita. Amin ya Allah. Selamat pagi untuk para subscribernya Mas Tri di Sabang sampai Merauke. Semoga semua selalu diberikan kemudahan dari Indonesia sampai luar negeri. Semuanya saja semoga tetap diberikan rezeki yang melimpah. Untuk yang belum bertemu jodohnya, semoga lekas bertemu dengan jodohnya. Yang sedang dalam masalah, semoga sedang Allah berikan cepat, Allah berikan solusi atas masalahnya. Yang belum bekerja, semoga lekas bekerja. Yang sudah bekerja, semoga Allah mudahkan untuk segala urusan baiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk subscriber yang baru bergabung, yang dari Jepang sama mana tadi ya? Seoul. Apa sih? Seoul. Apa sih yang Korea, coy? Seoul ya? Bener Seoul apa Seoul sih bacanya? Itulah pokoknya ya. Selamat bergabung, tadi sempat WhatsApp pagi-pagi ya. Terima kasih banyak, semoga selalu sehat, diberikan keberkahan selalu ya. Pak Sam bersama rekan-rekan yang punya Papua, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, semoga diberi kemudahan kelancaran selalu ya. Sehat, berkah, barokah selalu untuk yang di sana ya. Yang di Timika, kemudian Jayapura, dan juga untuk yang punya Merauke. Sulawesi yang ada di Toraja, kemudian Maros, Makassar, Polewali Mandar, Palu, Kendari, juga untuk yang punya Manado dan juga Ambon. Sulawesi semuanya selamat bergabung ya. Semoga terhindar dari bala, amin ya Allah. Kalimantan dari Sambas, Pontianak, Banjarmasin, kemudian Pasir, terus juga untuk yang ada di Balikpapan, Berau, Bontang, semuanya semoga selamat sampai tujuan. Untuk yang mau pergi-pergi hari ini. Hari ini banyak yang berpergian. Orang Kalimantan banyak yang beraktivitas, maksudnya. Kok selamat sampai tujuan sih, Tulus ngomong apa? Kok tiba-tiba ngomong begitu ya? Kok bisa sih gue tiba-tiba ngomong begitu? Semoga Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan rezekinya ya. Ada Mbak Nana, Bunda Sri Atun, ada Bang Muhammad Yusri di sana, terus ada Mbak Ika, ada Mukhlis juga. Pokoknya semua yang di Kalimantan tempat terkecuali ya. Berlanjut untuk yang punya Sumatera dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Pekanbaru, Riau, kemudian Batam. Oh iya, Batam tuh jarang disapa ya. Terus untuk yang punya Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Palembang, dan juga Lampung. Ada Bu Nuri yang punya Jambi. Terus yang punya Padang itu Mbak Caturningsi juga, Bang Bandit di sana. Ada Mas Wijayadi yang punya Lampung. Terus ibu siapa yang punya mana ya? Palembang ya, aku lupa namanya. Aduh, aku lupa pokoknya sekali. Ada Mbak Sari yang punya Kota Bumi juga yang punya Lampung ya. Berlanjut untuk yang punya Banten dari Serang, Cilegon, Merak, kemudian yang punya Gunung Santri juga di sana bergabung ya. Mbak Rita bersama keluarga besar, Mas Hadari Ilyas juga yang punya itu bener Mbak Rita ya, Mas Hadari Ilyas itu satu orang ya, satu orang sama ya. Apa gimana? Aku juga masih bingung. Pokoknya wes yang di sana yang tanpa terkecuali, yang ada di Banten tanpa terkecuali saja semuanya ya. Kemudian Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang, Cikarang, Cikampek, Bandung, Cianjur, Tasikmalaya, Garut. Maaf guys, aku nggak ada tidur sama sekali guys. Aduh, jangan mumet tenan kepala aku nih. Nggak tahu kenapa kok nggak bisa tidur aku tuh. Pusiang. Kemudian yang ada di Pangandaran, Banjar juga di sana ada ya. Yang dari Cirebon, Indramayu juga selamat bergabung kembali. Tegal, Cilacap, Banyumas, Purwokerto, halo keluarga besarnya Pak Sem. Untuk yang punya Pemalang juga selamat bergabung ya, sehat selalu. Semarang, Weleri, Rembang, Kendal, Pati, Jepara, kemudian untuk yang punya aku mumet nek condol ning omah iki. Mumet, sumpah nek condol ning omah aku malah mumet sirahku. Eneng waiting kae iki sing dilakoni iki.
Kita kayak ayam bakar kemarin-kemarin. Tadi sampai mana? Oh iya, Wonogiri, Klaten, Magelang, terus Muntilan, terus Jogja, kemudian Solo, Boyolali, Sukoharjo, Malang, Jombang, terus Ponorogo, Tulungagung, Blitar, Gresik, terus Surabaya, Banyuwangi, Madiun, wis urung mau Nganjuk, terus Madura juga di sana ya. Malaysia, Singapura juga yang punya di sana, Mbak Haryanti bersama Pak Muhammad Yahya. Salam dari Mama Ita ya Pak. Kemudian untuk Kak Ajija yang punya Brunei Darussalam, selamat bergabung Kak Ajija. Kemudian Mbak Yanti yang punya sana Taiwan Taipei, sehat ya Mbak? Lagi repot, oke nggak masalah. Mbak Tuyati yang punya Hongkong bersama Mbak Sabto juga. Ada Mbak Suprihatin juga di sana, selamat bergabung. Pokoknya semua yang jadi TKI TKW semoga Allah lancarkan rezekinya, sehatkan badannya ya. Amin ya Allah. Kemudian lagi untuk yang punya Swiss, Bang Atin, yang punya Jerman, Mbak Yani, Mbak Asri yang punya Los Angeles juga di sana ya. Berikutnya untuk yang punya Qatar, untuk yang punya Arab Saudi, Reza Barbar Show, selamat bergabung bersama kita. Dan juga untuk yang punya Sydney ya. Oke. Kenapa sih? Aku mau baca kata-kata dari Pak Muhammad Yahya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas T, salam subuh dan salam sejahtera dan juga selamat pagi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk terus menjalankan kehidupan. Mas T, ya Pak. Tidak ada satu musibah pun yang kekal dalam kehidupan ini bagaimanapun beratnya. Jika sesuatu ketika ia menimpa, jangan kamu merasa tak berdaya karenanya. Jangan pula banyak mengeluh karena ia pasti akan lenyap dan saat kesabaran muncul dalam musibah maka musibah terasa ringan. Hati terasa sedih saat menanggung derita, namun terkadang kesengsaraan itu adalah hikmahnya. Begitu banyak hari yang diawali dengan kesusahan dan kesedihan, namun berakhir dengan kesenangan dan juga kegembiraan. Jangan menghabiskan air mata dan membiarkan hatimu gelisah karena sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol. Serahkan saja semua itu sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Mulia, karena jika hati sudah menjadi tenang, maka jalan keluar pasti akan terbuka. Yakinlah dalam setiap kesusahan menimpa pasti ada jalan keluar di balik kesusahan. Semoga Allah memberikan petunjuknya dan membimbing kita agar kita dapat mengarungi kehidupan yang fana ini dengan penuh ketenangan. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Muhammad Yahya. Betul. Kadang-kadang orang ketika memiliki masalah seakan-akan tidak terselesaikan. Kenapa? Karena mereka lebih terfokus ke masalahnya. Mereka lebih terfokus ke sesuatu yang terjadi. Mereka lebih fokus ke emosi, ke marah-marah, berpikir kenapa sih Tuhan tuh ngasih begini, kenapa sih saya begini, kenapa saya begini gitu ya. Dan saya tuh sering ngalamin itu. Jadi orang terfokus untuk menyelesaikan sesuatu yang memang terfokusnya dengan satu titik saja. Akan tetapi dalam hal ini, padahal jalan keluar dari semua masalah kalian itu adalah satu, yaitu ketenangan. Ketika kalian tenang, ketika kalian sudah baik posisinya, kondisinya baik, semua akan menjadi baik. Semua akan segera tersalurkan. Semua bakal bakal ketemu jalurnya gitu loh. Cuman hanya saja kita terkadang tidak memfokuskan diri kita untuk sesuatu yang tidak terlalu fokus ke situ. Menenangkan dulu. Sebenarnya kalau dalam masalah itu, kenapa harus ada motor begitu sih? Jadi ketika kita dalam masalah, satu hal yang perlu kita tahu adalah yaitu sesuatu ketenangan. Tujuan awal yang kita harus utamakan itu adalah ketenangan. Karena ketika kita sudah tenang, sebenarnya kita akan mengambil keputusan itu gampang sekali. Jadi orang itu seakan-akan tidak terselesaikan masalahnya, seakan-akan kenapa sih nggak terus? Karena kamu terfokusnya dengan sesuatu yang sedang kamu jalani sekarang, bukan menenangkan diri kamu. Ketika kamu sudah tenang, oh ternyata jalannya begini, oh jalurnya begini, oh ini. Nah, kamu akan tahu ketika kamu sudah mengerti itu. Ketika kamu sudah tenang, kamu akan ketemu dengan jalurnya. Kok gue ngantuk sih? Emang gak tidur ya? Enggak. Nih, Mas Teh ceritain yang sebenarnya. Dari Mas Teh selesai dikerok sama Tante Ida, jam 5:30 mandi, ngepel, beres-beres rumah, ada tuh jam 8 udah mulai tidur lagi padahal Mas Teh. Dan sampai detik ini, tadi Mas Teh jam 3 itu sudah mulai pegang HP lagi. Sengaja HP dimatikan, sengaja nggak pegang HP, sengaja nggak pegang apapun, sengaja cuma nonton YouTube tapi lewat TV. Mas Teh nggak nonton apa-apa. Karena apa? Karena merasa harus istirahat badanku ini, capek banget. Tapi ternyata
Dari jam 3 pagi sampai sekarang jam setengah 10, Mas Teh sudah coba tidur lagi. Tadi mau syuting, enggak, coba tidur deh, biar badanku fit lagi nanti, karena aku mau jualan. Tidur lagi deh. Ternyata tetap nggak bisa, guys. Dan aku bangun dari geletakku tuh jam setengah 9 sampai sekarang. Aku belum bisa tidur sama sekali. Aneh nggak kehidupanku? Wong kok cuman turu kok susah banget gitu loh. Heran aku juga sama diriku sendiri. Orang cuman tidur, kalau udah capek itu tidur gitu loh. Aku tuh anehnya kalau udah capek, udah nggak bisa tidur, aku marah sama diriku sendiri, aku omelin diriku sendiri. Terus ujung-ujungnya aku nangis. Aku tuh salah apa ya Allah, kok aku kayak gini ya Allah gitu. Kalau udah capek gimana sih? Badan capek, badan lelah, badan tuh udah oleng parah gitu loh. Karena ada demam, semalam tuh panas dingin segala macam. Maksudku tuh tidur aja gitu loh. Tapi ya nggak bisa. Heran gitu loh. Kenapa nggak bisa tidur? Itulah herannya aku. Kadang-kadang sering bertanya-tanya juga sih, kenapa sih punya kelainan begini gitu. Sampai teman gue bilang, lu tuh kelainan jiwa, bukan kelainan jiwa bego, lu tuh stres, lu tuh kebanyakan pikiran, lu tuh nggak nyaman sama diri lu sendiri. Jadi banyak hal yang Mas Teh sedang sharing sekarang, sedang Mas Teh cek apa sih sebenarnya, bagaimana sih, mau sampai mana sih, kok gue begini sih, gitu-gitu tahu. Kadang-kadang mikir jauh banget tahu aku tuh, kadang-kadang sampai mikir, ya Allah, apa aku tuh emang aku udah gila ya? Apa aku udah stres atau gimana gitu? Cuma kalau kata temanku, karena stres yang berlebihan sih, karena tidak bisa menyamankan dirinya, posisi badannya sama pikirannya itu belum nyaman. Akhirnya ya itu tadi, larinya ke situ. Oke, sebelum kita lanjut lagi pembahasan hari ini, kemarin kita membahasnya agak-agak ngeri ya soal aku ngomong ngono-ngono ki wedi loh coy, asli coy. Karena di sisi lain kalau dijadikan sebagai wacana yang baik tidak masalah, cuma takutnya kalau disalahgunakan orang untuk jadi mikir, oh mau ada musibah, mau ada apa. Jangan sih sebenarnya ya. Tidak harus terfokus ke situ sebenarnya. Di sini ada siapa nih? Ada Mbak Ika dan juga ada Mas Adi ZR di sana. Kemudian ada Mama Ita hadir selalu, terima kasih alhamdulillah. Kemudian Mae Tungtung juga terima kasih, Mbak Nisma, Mbak Ainun Naja, terima kasih. Ada Teh Yuliantin juga di sana. Kemudian Mbak Kimchi Wati, siang Mas Tulus Sragen. Oh iyalah, Sragen tak sapa orang mau lali aku. Bu Endang Susantini, terima kasih. Kemudian Mas Teh, kalau tidurnya lama berarti memang badannya minta istirahat dulu, gantinya kemarin-kemarin nggak bisa tidur. Oh gitu ya Mbak. Kemudian Ibu Kos, namanya Gongseng. Oh, kecrekan itu Gongseng namanya ya. Maklum Mbak, aku nggak paham, sorry. Ini kok agak miring ya HP ku tiba-tiba. Gak apa-apa lah, sepenting jangan orangnya yang miring. Orangnya miring gak apa-apa, yang penting jangan otaknya. Ada Mbak Ika lagi di sana, terus Mbak Kim Ciwati juga selalu bergabung, terima kasih. Terus ada Mbak Meisin, katanya bla 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 bla. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ngeri ya, teman-teman baik. Abang Nikori Asaki Samurai juga terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala lindungi negara nenek moyangku di Indonesia dan Singapura dalam aman, damai, jauh dari bencana alam. Semoga wabah COVID segera beredar dan subur ekonomi negara kita dan terus maju. Ekonomi sekalian saudaraku di seluruh pelosok dunia, amin ya rabbal alamin. Semoga Adik Tulus cepat sembuh. Di Malaysia sini jam 10.30 malam, sedang di Indonesia sudah pagi. Oh ya? Bukannya Malaysia dan Indonesia hanya selisih waktu 1 jam saja bang? Kemudian bismillah dan tetap waspada. Mas Teh siap. Mbak Asri, ada Mahin Asa, terima kasih Hong Kong. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad Yahya matur suwun sudah memotivasi dengan guratan tulisan yang disampaikan. Insyaallah kita semua ditutup aib dan Allah memberi keberkahan bertambah dan tambah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mama Ita, salam takzim untuk Bapak Muhammad Yahya ya. Mbak Anita Puspa, masa lagi tengah-tengah berdoa kepotong iklan, gak sopan ya mas iklannya. Iya, kadang iklannya gak sopan Mbak. Ada Mas Sadarilia juga terima kasih di sana. Terus kata Nisma jangan nangis apa? Emang kemarin gue ada yang nangis ya? Kapan sih? Aku tuh lagi belajar parah untuk nggak nangis sih sebenarnya ya. Aku tuh nggak mau nangis dan aku tuh nggak bisa kalau misalnya aku tuh nangis itu gara-gara apa gitu, nggak bisa. Serius nih, sumpah. Kebangetan banget ya si Tulus ya, dikit-dikit nangis. Teman-teman yang ingin berdonasi, alhamdulillah Mas Teh akan donasi nasi box di tanggal 23 Oktober ya.
donasi sudah Mas Teh close dulu untuk sementara. Bukan Mas Teh close donasinya, tapi Mas Teh close jumlahnya. Tapi kalau jenengan masih terus ingin berdonasi, yo silakan bisa buat bulan depan lagi. Dan bulan ini kita sudah bisa bersedekah 330 nasi box. Tadi niat awalnya cuma 250 ya. Dan di bulan ini kita bisa donasi 330 nasi box. Terima kasih banyak untuk orang-orang baik yang sudah berpartisipasi, berdonasi juga untuk kita. Kalau masih ingin berpartisipasi, silakan klik di kolom komentar itu, ada nomor rekening atas nama BRI. Mau sedekah semen masih dibutuhkan juga ternyata, kemarin Mas Teh juga sudah cek. Dan ada yang menyusul juga kemarin dari Surabaya, tetap Mas Teh sampaikan ya. Terus yang menyusul untuk nasi box, kalau pokoknya bulan ini sudah Mas Teh close di jumlah 330 ya. Dan semen sudah Mas Teh close di jumlah 50 sak. Kalau misalnya teman-teman ingin terus berbagi, silakan mau transfer ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto juga boleh. Yang penting konfirmasi, Mas Teh saya sudah transfer tadi 100.000 buat ini, 100.000 buat ini misalnya. Jadi harus ada konfirmasinya ya. Kemudian untuk yang berdonasi terus-terusan memberikan sedikit rezekinya buat bulan depan lagi ya sangat Mas Teh tunggu. Karena yang Mas Teh closing adalah, yang Mas Teh tutup adalah jumlah sedekah kita di bulan ini. Dan kita akan adakan di tanggal 23 Oktober 2020, tepatnya dari Jumat nanti ya. Ini tanggal 20, 3 hari lagi. 3 hari lagi kita akan mengadakan yang namanya sumbangan nasi box versi Big Tulus Official ya. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin punya kritik dan saran, pengen ngobrol, pengen kenal sama Mas Teh, boleh langsung klik di kolom komentar, ada di Big Tulus Official untuk Instagramnya, ataupun bisa langsung ke WhatsAppnya Mas Teh, ataupun punya pertanyaan seputar dunia gaib bisa langsung klik di kolom komentar. Itu sangat diperbolehkan sekali ya. Silakan punya kritik dan saran, mungkin Mas Teh kurang ini kurang itu, boleh banget, silakan, tidak masalah saya ya. Tidak masalah, yang penting rame deh. Kalau kata Tante Ida, biar rame deh. Ini grup rame banget itu main hari ini ya. Aku males masuk di grup karena aku lelah. Aku sedang lelah. Aku nggak ada tidur hari ini dan mataku udah mulai error. Mataku tuh ngeliatnya udah mulai begini-begini. Ada sebuah pertanyaan yang menggelitik lagi di saya. Tentang Prasetyo Handi. Tadinya Mas Teh nggak mau bahas ini, tapi tiba-tiba Mas Teh buka Instagram dan ini kayaknya boleh dibuka ya. Ada 2 pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah, apakah korin bisa merubah menjadi khodam? Kalau toh bisa, bagaimana prosesnya? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, anak kecil disunat jin atau disunat secara gaib itu apakah bisa? Terima kasih Mas Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang lain aku close dulu ya Mas Prasetya. Aku tahan dulu yang lain ya. Pertanyaan pertama adalah, apakah korin bisa berubah menjadi khodam? Bagaimana prosesnya? Sumpah tadinya nggak mau bahas ini. Tapi karena beliaunya jangan dulu le, ya sudah wes, tak tahan sih wes. Aku kan orangnya nurut sama Eyang. Aku tuh kalau dibilang jangan ya jangan, aku tahan dulu, nggak boleh. Yo wes, aku mengikuti. Yang pertama adalah, apakah korin bisa berubah menjadi khodam? Bagaimana prosesnya? Korin menjadi khodam. Korin mengaku khodam banyak Mas, tapi kalau korin menjadi khodam tidak bisa. Tapi mereka sama-sama jin. Mereka tuh sama-sama jin. Kalau khodam itu untuk didapatkannya dengan proses, kalau korin itu kan memang mengikuti manusia. Jadi lebih mudah mendapatkan korin. Kadang-kadang kita nggak minta dikasih.
Makanya yang banyak mengikuti orang-orang nih misalnya orang hamil menghilang hamil kan suruh pakai apa tuh bawang segala macam itu supaya nggak diikutin jin tadi. Jin itu termasuk korin dan korin itu tidak misalnya korin di sini, kodam di sini. Jadi kalau kodam ini saya juga nggak ngerti prosesnya seperti apa. Tetapi jin yang memang dibentuk sebagai kodam ini adalah sesuatu jin yang memang memiliki kasta tertentu, bukan kasta biasa. Dan korin memang bangsa jin juga sama dengan kodam, tetapi mereka memiliki kasta yang lebih rendah. Dan bisa jadi itu difungsikan sebagai orang untuk kodam. Bisa, tapi pada hakikatnya adalah mereka bukan kodam ya. Jadi misal contohnya Mas, dukun sekarang itu mendapatkan kodam yang disebut kodam atau korin yang membantu, yang akan disuruh menurusi kita itu kebanyakan adalah korin-korin yang dipanji di jalan-jalan orang meninggal atau bayi-bayi bajang, bayi keguguran dan lain sebagainya. Itu adalah korin yang mereka sengaja pelihara. Mereka sengaja mengambil korin-korin yang ingin mereka pelihara itu untuk apa? Untuk diisikan ke badan orang-orang yang mengisi sesuatu ke rumah mereka, termasuk untuk mencari uang tadi intinya judulnya ya, untuk memagari badan, untuk pengasihan dan lain sebagainya. Dan mereka menanamkan itu sebagai kodam, judulnya kodam, padahal sebenarnya korin. Nah ini yang sangat berbahaya sebenarnya. Jadi kalian bisa melihat kodam orang tiba-tiba berbentuk macan, berbentuk apa, tapi bagi seorang anak indigo yang betul-betul tahu, dia tahu itu kamu ngisi. Makanya Mas Teh bilang, sebagus-bagusnya kodam kamu ngisi, lebih bagus kodam dari leluhur, kodam yang kamu cari sendiri. Dan membedakan kodam dan korin itu susah sekali. Untuk hanya orang-orang tertentu yang bisa. Karena ketika kamu dikirimin, kamu datang ke seorang dukun, kamu ngisi pengasihan, kamu ngisi ini badan pagar badan, yang diisiin ke kamu itu bisa jadi kodam bentuknya, tapi aslinya adalah korin dari orang-orang yang meninggal penasaran tadi itu, yang ditabrak kereta, bunuh diri dan lain sebagainya. Akhirnya korinnya itu tersesat, arwahnya tersesat, difungsikan oleh dukun tadi untuk mencari uang, untuk melihat ataupun untuk mengikat sesuatu, dijadikan kodam, di bla 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 bla, dikasih makan, diurusin, dibimbing, dikasih ilmu, diajari begini. Akhirnya mereka jadi berilmu dan mereka setara dengan kodam, meskipun pada aslinya mereka bukan kodam. Jadi kalau buat saya pribadi, korin menjadi kodam itu tidak bisa. Tetapi kalau korin dijadikan kodam, bisa. Prosesnya seperti apa ya? Seperti yang Mas Teh bilang tadi, dipungut dari jalanan. Misalnya dia di tempat itu pernah ada kecelakaan, terus orang ini memiliki dendam, contohnya kayak si Dewi Kunti itu bisa banget dijadikan kodam. Sebenarnya sangat-sangat bisa dijadikan kodam, karena dia adalah penasaran. Apalagi yang paling gampang diambil sama dukun atau diambil sama orang untuk dijadikan peliharaan itu adalah jin-jin yang memiliki dendam. Korin-korin yang memiliki rasa dendam, dengki yang cukup tinggi. Dia punya rasa yang gimana, pada masa meninggalnya tuh menyakitkan gitu loh. Ada dendam, ada dengki, ada benci, semuanya tertanam di perempuan itu. Di korin itu. Jadi ketika dia memiliki rasa yang traumatis yang cukup tinggi, kemudian dendam yang cukup parah, kemudian beberapa hal yang membuat dia trauma di dalam kehidupan waktu dia masih hidup, korin itu akan lebih mudah sekali dihasut, akan lebih mudah sekali untuk diikat, kemudian dimanfaatkan oleh sang dukun atau yang memeliharanya untuk mengganggu orang lain, botu santet atau apalah sebagainya. Jadi hati-hati. Makanya kalau sekali lagi kita punya kodam, punya korin itu gak ada manfaat apa-apa. Jadi buat apa nyari? Kamu ngisi ke dukun hebat sebelah sana. Kodam kamu itu malaikat, 1000 malaikat yang menjaga kamu. Bret. Ilmumu ini kodamu bled. Bret. Yang kamu isi itu cuma apa? Arwah penasaran yang kamu ikat, kamu jadikan pembantu, kamu pelihara, kamu ajari dia untuk berilmu. Akhirnya apa? Kamu jadikan mereka isi untuk badan orang-orang yang kamu isi tadi tuh, Mbak Dukun. Bukan begitu, Mbak Dukun? Bukan begitu? Nah, jadi jarang loh dukun yang mau mengisi. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kalau ilmu ini sudah ada kodamnya sendiri. Kemudian kita mencari ilmu, kemudian ada jin yang masuk. Tapi biasanya jenis yang masuk dalam ilmu ini, kodam yang masuk dalam ilmu ini, jinnya bukan jin korin lah. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau jenengan samakan korin sama kodam itu sangat tidak bisa, tidak sama, berbeda. Jadi kalau misalnya jenengan bilang korin ini bisa jadi terus tiba-tiba berubah jadi kodamnya ilmu tertentu, saya rasa nggak bisa, karena jalurnya sudah berbeda. Fungsinya mereka berbeda. Mereka punya fungsi, mereka punya manfaat satu sama lain ya. Kurang lebih seperti itu, semoga bisa mengerti. Kemudian pertanyaan yang kedua, anak kecil disunat gaib atau disunat bangsa jin itu bisa atau tidak? Kemungkinan saja bisa, karena pada masa lalu saya pernah mendengar ada seorang anak kecil yang disunat secara gaib. Dan
percaya atau tidak, banyak beberapa korin yang misalnya anak jenengan itu memiliki anak keguguran laki-laki. Terus sudah besar beliaunya itu tetap tumbuh tinggi, tetap tumbuh seperti halnya kita sebagai manusia, dan umurnya tetap bertambah. Dan pada masanya mereka ada yang minta, kalau cerita orang Jawa itu ada yang minta disunatin juga, ada yang minta dinikahin, ada yang minta. Jadi sama, mereka juga minta disunatin. Dan ternyata di alam sana juga ada beberapa jin yang sunat, yang bersih, berhadah segala macam. Karena kita tidak tahu beberapa hal yang mungkin saja terjadi, tapi sebenarnya terjadi. Termasuk tadi itu adalah sunat tadi ya. Dan kalau bagi Mas Teh sendiri, bagaimana seorang anak kecil ataupun seorang manusia itu bisa disunat sebangsa gaib? Itu bisa saja terjadi, tapi maaf, itu terjadi pada masa lalu deh ya. Kalau sekarang saya rasa kecil kemungkinan itu bisa terjadi. Dan udah impossible kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya, karena orang dulu itu masih mempercayai berbagai macam hal ya. Ada yang mempercayai berbagai macam apa ya. Jadi di calang, betul calang namanya teman-teman. Jadi menurut Eyang, nih Toto nih, aki-aki nih, begini nyebelin ya. Toto datang, Toto nyengak. Calang kalau bahasa Jawanya katanya. Kalau orang Jawa Timur namanya calang. Yang Ih, bener nggak sih guys? Kok ngeri kali ku dengernya itu, bah. Nih ya, kita kan lagi ngomongin orang sunat-sunat dari tadi. Dan katanya Eyang, di alamnya dia juga ada calang. Calang itu yang suka nyunatin orang. Dan kata Eyang, zaman dulu itu nyunatinnya pakai bambu. Ngilu. Emangnya? Kok gua ngilu ya? Jangan bercanda, ini lagi live nih, malu ntar aku ketahuan teman-temanku. PA ya, aki-aki ya. Tuh mulutnya itu loh, mulutnya tuh persis banget Pak Sem, bener-bener dah itu. Sekarang mulai toko. Jadi gini teman-teman, tadi kan kita lagi membahas soal sunat-sunatan. Dan menurut kata Eyang, teko-teko langsung ngoceh. Di alam kita juga ada kok calang. Tak tanya, calang itu apa? Calang itu tukang sunat. Nah, kalau orang dulu, kata beliaunya ini ya, saya nggak tahu ya benar apa tidak. Kalau salah mohon dikoreksi. Teman-teman kalau benar ya klik kolom komentar. Kalau kata Eyang, katanya orang dulu itu kalau potong, maaf, sunat itu pakai bambu. Piye carane itu ya? Diasah. Terus buat motong gitu ya? Aduh, kok ngilu. Aduh. Terus gimana ya? Beneran gak sih teman-teman? Bapak-bapak yang udah tua-tua, ibu-ibu yang udah tua-tua, bener gak sih kalau zaman dulu motongnya pakai bambu? Kok ngeri kali pun ku tengok. Bah, kayak mana kalau kayak potong semuanya. Tapi bener juga sih ya. Bambu itu kan kalau yang tipis itu tajam loh, bisa luka loh kita. Kalau kata orang Jawa kebeler. Kalau kebeler sama bambu kita bisa berdarah juga loh. Bener loh itu. Tapi kalau memfungsikan bambu buat potong itu ya aku nggak ngerti. Emang calang bener nggak sih? Bener nggak teman-teman namanya calang? Dukun sunat itu, apa yang suka nyunatin orang tuh namanya dukun calang. Aku nggak ngerti re. Yang ngerti ku mantri, kalau di kampungku namanya mantri. Kalau istilahnya calang aku nggak tahu. Soalnya cangkem melek banget ya aki-aki sumpah. Aku lu ngomongku cangkem tuh cocot, sampean lu sing elek. Ngomongane kok wong tua kok gak kena dijaan. Yo, kleru lah. Dia tuh mau ala-ala Jawa Timur gitu loh, bahasanya tuh kasar. Sedangkan kan saya tuh orang Solo dan saya tuh nggak pernah berkata kasar, saya tuh lembut. Neng kono bayar kok. Yang neng kono potong lagi. Gue mau ngomong. Apa sunat itu bayar kok, Mbah? Oh pakai benggol. Apa tuh benggol? Benggol itu apa ya?
Iya lagi. Yang emang uang itu benggol. Aduh, lama-lama gue merasa kayak lagi nonton Angling Dharma deh. Ya ampun, persis deh. Gue makin nggak ngerti makin kesini bener-bener. Tapi begini teman-teman, kita garis bawahi lagi ya. Itu tadi kalau memang salah saya minta maaf karena saya betul-betul nggak tahu. Kalau yang benar atau tidaknya jenengan klik di kolom komentar saja. Sharing ya bapak-bapak ibu-ibu. Tapi kalau menurut saya ketika ada anak yang bisa disunat secara gaib oleh bangsa jin, menurut saya betul. Karena dulu saya pernah mendengar kalau salah satu cucunya mbahku itu disukain sama bangsa jin. Jadi di salah satu belakang rumah kami itu ada kayak perkampungan, kayak ada perkampungan, tapi dia tuh suami istri yang nggak bisa punya anak, nggak punya anak-anak, terus sukanya sama cucunya mbahku, salah satu masih anaknya budeku gitu loh, disukain sama bangsa jin itu tadi. Dan wallahu alam, memang keajaiban alam atau apa saya nggak tahu. Dan dia tuh pulang-pulang ya udah ngengkang yang udah sunat kayak gitu. Menurut dia tuh habis dari main di rumah bapak ibu itu, dan dia sendiri pun nggak menyadari kalau itu jin sebenarnya. Ini kenapa saya bisa jawab? Saya pengalaman terjadi sama keluarga saya sendiri, dan itu terjadi tahun 97, 98 di Lampung Timur itu dulu. Geger juga itu. Jadi kami akhirnya budeku tuh langsung bikin selamatan gitu, bikin among-among. Tahu-tahu anaknya udah sunat, among-among sunat gitu ya. Memang maaf ya, secara harfiah bentuknya memang sudah seperti orang yang sunat, bentuk itunya. Jadi ya nggak tahu, entah itu karena faktor alam atau faktor badan. Kalau kata dokter sih itu faktor kelainan genetik ya. Jadi dia berbentuk sendiri. Kemudian dari segi gaibnya, kalau kata mbahku kan memang kamu disukai sama bapak ibumu yang di sana gitu loh, dan kamu disunatin sama orang tua angkatmu itu, dan orang tuamu itu yang menurut kamu orang itu ternyata sebenarnya bangsa jin. Jadi di belakang rumah kami itu ada perkampungan jin, dan ada keluarga, ada suami istri bangsa jin juga yang tidak bisa memiliki anak. Nah, dalam hal ini dia menyukai anaknya budeku. Dan kalau menurut cerita mbahku sendiri, kalau kami itu dulu ngelihat hal-hal gaib itu udah biasa sih ya, nemu keris, nemu jimat, nemu batu dan sebagainya, itu kami itu dulu udah biasa aja, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa yang wah-wah banget, tuh nggak, biasa aja. Jadi kami itu sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu sebenarnya pada dasarnya. Nah, di sisi lain mbahku sudah nyeplos ke sama anaknya, "Wong anakmu gitu sunati wong wis bene." Emang sudah jalurnya seperti itu. Jadi ya memang bener-bener bentuk, aku ya juga ngelihat bentuk sudah sunat guys, sudah bersih dan tidak ada ceceran darah dan lain sebagainya. Dan kita bawa ke dokter, waktu itu dibawa ke dokter sama Bude juga ya. "Oh, ini kelainan genetik, malah bagus loh, ini malah bentuknya itu bagus," katanya gitu kata dokternya. Ya sudah, cuma kalau kata waktu itu bukan berarti itu sempurna ya potongannya, tapi kata dokter memang tetap harus ada yang dibersihkan. Jadi dia tetap dioperasi sama dokter. Waktu itu saya nggak ngerti apanya yang dioperasi, tapi memang tetap disempurnakan untuk jahitan dan lain sebagainya. Dan menurut cerita mbahku sih, percaya nggak percaya aku sih bingung juga ya mau percaya atau tidak. Tapi menurut cerita mbahku kan karena dia tuh disukai sama suami istri yang jin tadi, dia disunatin di sana gitu loh. Saking mau ngurusin si anak karena sudah waktunya sunat. Gitu teman-teman. Dan kalau toh ada itu juga dulu sih, kalau sekarang udah impossible, udah kemungkinannya kecil. Dan kalau anak kecil kalau disunatin sama bangsa jin tuh mungkin masih ada ya, tapi di sekitar pelosok-pelosok yang memang mereka masih mempercayai dalam hal ini. Dan mungkin secara kesehatan juga bisa dibuktikan kalau itu tuh bukan karena bantuan jin, tapi karena faktor biologis, karena faktor kesehatan, karena faktor tubuhnya yang memiliki fungsi tertentu yang kita tidak bisa menjelaskan itu. Jadi tidak semua dianggap gaib juga, tidak semua berhubungan dengan jin juga, tapi memang ada yang seakan-akan secara nyatanya adalah dia itu memang ada kelainan biologis di kelaminnya. Tetapi di sisi lain adalah memang karena bantuan bangsa jin tadi akhirnya mereka bisa seperti itu. Contohnya tadi kayak saudaraku yang memang dia disayangi sama jin lain, memang mereka disukai sama jin lain dan akhirnya jadi seperti itu. Bukan berarti dia jadi anaknya, bukan. Memang dia suka saja, kemudian bisa difungsikan seperti itu. Dan dalam dunia nyatanya, dalam hal nyatanya adalah secara jasmaninya memang dia memiliki kelainan di bagian kelaminnya waktu itu. Dan ya wallahu alam, semua diizinkan terjadi. Siapa yang mengizinkan? Allah Subhanahu wa taala ya. Dan si Eyang yang mulutnya naudzubillah min jalik deh, bener-bener deh. Masa kan nyokot ke guguk.
Bener-bener nih mulut aki-aki bener-bener ada sumpah. Mulai kono aku Arthur aku. Jengkel aku. Ono sing gratis jadi cokot ke guguk. Astagfirullahaladzim. Pasem, saudaranya Pasem di sini. Oke lah teman-teman ya. Kurang lebih itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Dan sepertinya sudah waktunya Mas Tedo mulai ngeliak nih. Udah mulai ngantuk nih. Mudah-mudahan setelah ini Mas Tedo bisa tidur ya. Terima kasih banyak sekali itu teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Tadi dari siapa nih? Bentar ya. Dari Pak Prasetyo Handi. Terima kasih banyak pertanyaannya. Insya Allah kita bahas lagi pertanyaan kamu yang lain banyak. Jadi dia sudah menyumbangkan berbagai macam pertanyaan yang best sekali. Dan salah satunya juga pertanyaan soal UFO. Dan UFO ini juga sudah banyak yang mempertanyakan, tapi belum Mas Teh bahas. Kita bakal bahas kapan-kapan waktu ya. Mas Teh mau ucapkan terima kasih banyak sekali itu teman-teman yang sudah bergabung, sudah like, sudah subscribe, sudah komen. Menang lo yang tak antem lo yang we. Harap closing kok. Mengucapkan terima kasih sekali banyak lagi. Terima kasih banyak sekali lagi tuh teman-teman sudah like, subscribe dan juga komen. Ingat untuk yang mau sedekah jangan lupa klik di kolom deskripsi itu ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto ya. Ayolah berlomba-lomba menuju kebaikan. Dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan bisa DM di Instagram ataupun langsung klik di kolom komentar saja. Bersama saya Mas Teh di Big Tulus Official. Mas Teh mohon pamit. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Semoga kesehatan bersama kita selalu dan Allah menyertai kita. Allah jauhkan kita dari bala. Amin amin ya rabbal alamin. Mas Teh mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Dah.